Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Berapa hari memang ada sebuah peristiwa-peristiwa yang banyak dikenali oleh saya secara pribadi, sehingga nyaris kami tidak menyapa seluruh masyarakat untuk wedar aksara Jawa. Ingin saya sampaikan bahwasanya ketemu malam ini, malam tahun baru, berakhirnya 2021 dan masuknya 2022 adalah tahun angka yang sangat misteri, mungkin sangat menegangkan, menyenangkan atau apa ya, semoga itu menjadi tanda kita. Hari ini kita akan memulai dari aksara Ho. Saya akan bercerita tentang perjalanan beberapa, termasuk tadi pagi saya bersama Inung, di mana ada diskusi panjang tentang mengenal Allah dan membicarakan tentang keesaan dari Sang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwasa, Gusti Kang Akarya Jagat, di mana mulai ketemu jam 2 ya, setengah 2 hingga larut ini tadi masih membicarakan keberadaan Allah. Dan pertanyaannya, apakah Cak Monyong selalu ketika bertemu dengan orang menceritakan keberadaan, keesaan, kekuatan dan segala-galanya hanya milik dari Gusti Kang Maha Suci? Itulah memang yang saya sampaikan, bahwa di dalam menyampaikan tentang kedekatan kita kepada Allah, itu kepada Gusti Kang Maha Suci welas asih, dalam pandangan Ho, Hono urip wening suci. Ada kehidupan, ada kesucian, ada kekuatan, ada keselamatan, ada segalanya di dalam kehidupan ini. Ada kebaikan, ada keburukan. Dikala kita melihat bahwa besok kita di 2022 ini akan menuju kepada kebaikan kah, atau jalan ini menjadi lebih baik kah, itu tergantung dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mas Inung bertanya, bagaimana Cak Monyong dalam waktu 3 tahun ini, akhir dari 3 tahun, dari mulai berumur 45, 44, 43 menuju ke 45 di 2021 adalah upaya kerja keras saya, bagaimana saya belajar mengenal yang namanya keberadaan Gusti Kang Maha Suci yang ada di dalam, manjing di dalam, berada di dalam diri kita. Melihat praktek di dalam kehidupan yang beragam, di dalam melihat fakta kehidupan yang beragam, ada sebuah perbedaan ketika kita mengenal Hono urip wening suci di dalam filsafat Jawa, bahwa kita akan betul-betul mengikuti apa yang menjadi kodrat dan irodat, ketetapan, apa yang menjadi sebuah makna di dalam menjalani dan mengenal hidup dan mengerti tentang ruang kehidupan itu sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam perubahan sikap, perilaku, ketaatan kepada siapapun. Saya kadang-kadang harus belajar kepada saudara saya di Dewan Kesenian, ada Pak Sekjen,
ada BPH, ada departemen, dari pribadi-pribadinya. Belajar merasakan kesabaran itu sendiri. Kesabaran yang diajarkan oleh leluhur, kesabaran yang diajarkan oleh orang-orang sepuh, orang-orang tua. Bagaimana walaupun muda, saya nyampaikan kepada Pak Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur bahwa saya mau belajar jadi orang yang sempurna, belajar pada nilai kesabaran, belajar pada nilai keteguhan, belajar dari nilai ketaatan saya, bahwa semuanya anal huda hudallah, semua peristiwa di dalam kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Dan kita ketika betul-betul berhadapan dengan apa yang kita jalani, apa yang kita maknai, hanya kepada tuntunan, aturan, ketetapan dari Allah, dari Gusti Kang Mau Suci, Kang Mau Kuoso, welas asih, di dalam tafsir apapun, maka kita akan selalu bersama-sama dengan Sang Maha Pencipta. Bukan berarti apa yang dijalani dalam kesabaran, dalam kesederhanaan, sebuah pencitraan, ini sudah kenyataan. Kenyataan hidup yang harus dijalani pada ruang yang sabar. Hari ini kita akan melihat hingar-bingar di jalan kota Surabaya. Saya dari Gresik tadi juga macet semuanya sampai pulang ke Surabaya dan mengantarkan Mas Inung menggunakan kendaraan, tadi pinjam kendaraan untuk mengirim bantuan ke Lumajang, alat-alat belajar pendidikan buat anak-anak, supaya niat yang bagus, sebuah niat yang bagus, sebuah etikat yang bagus untuk membantu sesama. Selama kita punya, mari kita bantu, karena itu adalah dharma. Dalam dharma hidup itu adalah saling berbagi. Jika kita punya, mari kita bagi. Mungkin saya hanya punya suara ini, punya pengetahuan ini, punya keahlian ini, punya karena semata-mata ini dari Allah. Kemampuan menyampaikan keahlian hanya dari Gusti Kang Mau Suci. Untuk semua ilmu ini disampaikan. Betapa tidak penting rasanya ketika ilmu ini ada, maka saya sebarkan. Mungkin karena saya tidak punya uang untuk keliling datang ke tempat kawan-kawan untuk menyebarkan. Saya mungkin hanya di pintu rumah. Di pintu rumah ini lalu saya duduk, hanya ada kain tikar dan sajadah, lalu dupa kopi yang baru dimasukkan istri, dan air putih sebagai sangu sampai jam 3 pagi setiap hari untuk wedar aksara Jawa dalam pemahaman filsafat, untuk menunjukkan keesaan Tuhan, kekuasaan Allah itu sendiri, untuk menyempurnakan negara yang kita cintai, untuk menyempurnakan bangsa yang kita cintai, untuk menyempurnakan apa yang menjadi wujudkan ketetapan dari sikap-sikap kita, untuk mewariskan nilai-nilai kebaikan, untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Dan kita bekerja hari ini untuk anak cucu. Walaupun saya tidak punya kesempatan seperti Romo Presiden, Romo Wakil Presiden, atau Romo Menteri, para begawan, para menteri, ibu dan bapak menteri, ibu dan bapak gubernur. Saya punya bagaimana saya menyampaikan ini di dalam ilmu, bagaimana kita selalu harus berhikmat kepada kebaikan, agar negeri yang kita cintai ini tetap menjadi kuat, jauh dari segala ancaman. Walaupun di sisi lain masih ada orang yang menikmati, mengambil untung dari apa yang terjadi, baik itu bencana, musibah, penyakit, pandemi, atau praktek-praktek yang lain, yang sehingga masih belum bisa mengisyaratkan anak cucu kita akan mendapatkan kebaikan jika kita tidak mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu. Semoga pembelajaran aksara Jawa yang saya sampaikan di dalam menempatkan pemahaman aksara Jawa dalam ruang filsafat yang tinggi mampu untuk mengajak kita betul-betul merenung bahwa hilang 2021 menuju 2022, semoga bangsa dan negara kita
menjadi bangsa yang bermartabat, menuju kepada kemakmuran, dipercepat sebuah proses negara kita menuju kejayaan dan menjadi number one is the word, atau nomor siji dari pemimpin dunia, nomor situng dari pemimpin dunia. Tidak hanya sekedar kita berpangku tangan, maka kita harus berdoa dan mengujikan agar negara kita menjadi sempurna. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Santi, Santi, Santi. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.